organ peredaran darah pada manusia dan fungsinya. Sistem peredaran darah manusia tersusun atas jantung, pembuluh darah, dan darah. Jantung adalah organ tubuh manusia yang berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh. Jantung memompa darah dengan cara berkontraksi dan berelaksasi secara bergantian, sehingga jantung berdenyut, mengembang, dan mengempis. Jantung terletak di dalam rongga dada sebelah kiri. Ukuran jantung kira-kira sebesar kepalan tangan pemiliknya. Jantung tersusun atas kumpulan otot-otot yang sangat kuat yang disebut miokardium. Jantung terdiri atas 4 ruang, yaitu serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, dan bilik kiri. Antara bagian kanan dan kiri jantung dibatasi oleh sekat jantung yang disebut katup jantung. Nah, katup jantung berfungsi untuk mencegah bercampurnya darah yang mengandung oksigen dengan darah yang mengandung karbon dioksida. Otot penyusun bilik jantung lebih tebal daripada otot pada serambi jantung. Nah, hal ini disebabkan tugas bilik jantung lebih berat. Tugasnya yaitu memompa darah keluar dari jantung ke seluruh bagian tubuh. Kontraksi dan relaksasi pada jantung mengakibatkan terjadinya jenut jantung atau denyut nadi. Ketika jantung memompa darah ke dalam pembuluh nadi, pembuluh tersebut ikut berdenyut. Dengan demikian, melalui denyut nadi, kamu dapat mengetahui jenut jantung. Denyut nadi akan terasa jelas dengan menekan pembuluh nadi pada pergelangan tangan dan bagian leher di bawah telinga. Pembuluh darah merupakan saluran tempat mengalirnya darah dari jantung ke seluruh tubuh dan dari seluruh tubuh kembali ke jantung. Pembuluh darah terdiri atas 2 jenis, yaitu pembuluh nadi dan pembuluh balik. Pembuluh nadi disebut arteri, pembuluh balik disebut vena. Pembuluh nadi atau arteri yaitu pembuluh yang membawa darah yang kaya akan oksigen keluar dari jantung ke seluruh tubuh. Pembuluh nadi yang paling besar disebut aorta. Pembuluh balik yaitu pembuluh darah yang membawa darah yang kaya akan karbon dioksida dan seluruh tubuh menuju jantung. Pembuluh nadi dan pembuluh balik bercabang-cabang. Ujung cabang pembuluh terkecil disebut pembuluh kapiler. Pembuluh kapiler sangat halus, berdinding tipis, dan berpori. Dalam pembuluh kapiler ini terjadi pertukaran 2 zat, yaitu antara oksigen dan karbon dioksida. Panjang seluruh pembuluh darah manusia jika dihubungkan dari satu ujung ke ujung yang lain dapat mencapai sekitar 160.000 km. Darah tersusun dari plasma darah dan sel-sel darah. Plasma darah tersusun dari zat-zat yang terlarut. Sel-sel darah terdiri atas sel darah merah, eritrosit, sel darah putih, leukosit, dan keping darah, trombosit. Berdasarkan alirannya, darah mengalami 2 macam peredaran, yaitu peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Peredaran darah besar, peredaran darah yang mengalir dari jantung ke seluruh tubuh, lalu kembali ke jantung. Salurannya dari bilik kiri menuju ke aorta, dari aorta menuju kapiler seluruh tubuh, dari kapiler seluruh tubuh menuju ke vena atas dan bawah, dari vena atas ke bawah menuju ke serambi kanan. Peredaran darah kecil, peredaran darah yang mengalir dari jantung ke paru-paru, lalu kembali ke jantung. Alirannya dari bilik kanan menuju ke arteri, dari arteri menuju ke paru-paru, dari paru-paru menuju ke vena, dari vena menuju ke serambi kiri. Darah memiliki beberapa fungsi, di antaranya
Pertama, darah mengedarkan zat makanan ke seluruh tubuh yang dilakukan oleh plasma darah. Yang kedua, darah mengangkut oksigen ke seluruh tubuh yang dilakukan oleh sel darah merah. Yang ketiga, membasmi kuman yang masuk ke dalam tubuh yang dilakukan oleh sel darah putih. Yang terakhir yaitu menutup luka yang dilakukan oleh keping-keping darah.